Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi ini selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita bertemu dalam kegiatan IHT dalam rangka mensukseskan program sekolah penggerak. Mohon untuk peserta Pak Fili dimatikan suaranya dulu Pak. Jadi kita awali kegiatan pagi ini dengan membaca doa kepada yang bertugas. Silahkan Pak Bejo untuk berdoa. Pre-memori. Baik, langsung saja kita siapkan untuk materi hari ini, yaitu yang akan saya sampaikan tentang modul ajar. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan modul ajar itu? Sebenarnya modul ajar ini, Bapak Ibu, itu kalau di dalam K13 sama saja dengan RPP ya. Tetapi untuk modul ajar ini dilengkapi dengan berbagai materi pelajaran, ada lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran itu sudah dicapai oleh siswa atau belum. Nah, di dalam modul ajar itu, Bapak Ibu, itu ada di dalamnya nanti konsep modul ajar. Antara lain ada 4 ya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam materi yang dibagikan. Ya, di situ ada 4 konsep modul ajar, apa saja, di mana modul ajar itu konsep ini sangat perlu Ibu tahu dan Bapak Ibu pahami agar bisa nanti menyusun di dalam menyusun modul ajar ini. Dan dalam modul ajar ini untuk menyusunnya perlu prinsip-prinsip, kita perlu tahu prinsip-prinsip penyusunan modul ajar. Apa saja Bapak Ibu? Prinsip-prinsip penyusunan modul ajar itu juga ada 5. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, kita bisa lihat bersama-sama, kita bisa bahas bersama-sama apa saja yang ada dalam penyusunan modul ajar. Nah, mungkin itu saja dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bersama-sama sharing, masuk dalam diskusi agar Bapak Ibu lebih paham. Lebih kurangnya saya akhiri untuk pemberian materi pagi ini. Semoga Bapak Ibu bisa bersama-sama kita berdiskusi untuk menyusun modul ajar ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai pre-memori. Sekian Bapak Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu. Oh, iya. Suaranya Bu. Assalamualaikum. Ya. Bu, bisa jadi Bu, Ibu merekamnya langsung dari laptop atau dari pakai HP Bu? Itu apa Bu Endang? Asesmen Penilaian Bu, kalau dalam K13. ya, asesmen adalah penilaian atau sebagai alat ukur kita ya, sebagai alat ukur kita untuk melakukan refleksi apakah guru kita dalam mengajar sudah berhasil atau tidak kan. Nah, kemudian ada 3 jenis asesmen ada 3 jenis asesmen yang kita ketahui, yaitu yang pertama asesmen diagnosis, yang kedua asesmen formatif, yang ketiga adalah asesmen sumatif. Nah, kemudian ketiga asesmen ini adalah berhubungan karena apa? Semuanya adalah sebagai alat ukur keberhasilan dari mengajar kita atau kemampuan untuk melihat kemampuan anak didik kita. Kemudian kapan asesmen diagnosis ini dilaksanakan? Kapan Pak Do dilaksanakan? Sharing kita diskusi. Nah, asesmen diagnosis ini dilaksanakan biasanya pada awal pembelajaran. Kalau dulu dikatakan pretest ya Bapak Ibu.
Kemudian untuk formatif itu pada proses pembelajaran, kemudian untuk sumatif itu di akhir proses pembelajaran. Biasanya dilaksanakan setiap akhir semester. Nah, kemudian sebelum kita melakukan sebelum kita laksanakan asesmen tadi, kita harus mengenal dulu prinsip-prinsip asesmen. Nah, ada 5 prinsip asesmen ya, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama bagian tentang proses pembelajaran. Bagian proses pembelajaran. Ada 5 asesmen yang harus kita kenal. Yang pertama adalah pembelajaran dirancang untuk pada tingkat pencapaian pembelajaran ya. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah untuk membangun kapasitas belajar. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan kognitif ya. Kita merancangnya sesuai dengan perkembangan kognitif. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran relevan yang sesuai dengan konteks kehidupan. Yang terakhir adalah berorientasi pada masa depan. Nah, itu adalah 5 prinsip dalam asesmen. Tetapi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa asesmen itu ya, asesmen kita buat harus sinkron, harus selaras dengan yang pertama dengan perencanaan, harus sesuai dengan perencanaan. Kemudian perencanaan harus dilaksanakan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah pelaksanaan asesmen. Nah, jadi antara asesmen, kemudian kegiatan pembelajaran dan antara perencanaan, kegiatan pembelajaran dan asesmen itu harus selaras. Kemudian Bapak Ibu, asesmen juga harus mengacu ke capaian pembelajaran. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya materi pada pagi hari ini tentang asesmen. Kemudian mungkin saya akhiri. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu peserta klub? Untuk IHC Sekolah PH. Baik Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya mengingatkan Bapak Ibu, kemarin telah kita bahas yang terkait tentang capaian pembelajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu diharapkan nanti bisa mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan, sehingga Bapak Ibu nanti tidak keteteran di akhir nanti. Jadi Bapak Ibu, untuk hari ini saya ingatkan yang bertugas, itu ada yang berdoa, kemudian explaining, kemudian ada yang pemandu waktu Bapak Ibu ya. Oke, untuk berdoa saya persilakan untuk Bapak Ibu peserta yang bertugas pre-memori, kemudian SP Bapak Ibu ya, memori. Kemudian Bapak Ibu setelah kita membahas tentang capaian pembelajaran, maka di dalamnya itu ada salah satu yang kita sebut sebagai tujuan pembelajaran. Ini sangat penting Bapak Ibu ya, karena apapun kegiatan itu yang paling utama itu adalah tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, kita di sini akan membahas tujuan pembelajaran. Itu alur-alurnya bagaimana sih, gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nanti bisa berdiskusi yang terkait tentang alur pembelajaran. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bahwa tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi. Jadi, pencapaian 3 aspek potensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Nah, kalau kita perhatikan bahwa rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, kemudian menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, dan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti ketetapan hidup,
yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan global, ini agak susah Bapak Ibu ya, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Ini yang menjadi tujuan utama pada karakter anak nantinya Bapak Ibu ya. Karena kita ketahui bahwa ini merupakan katakan pilot dari beberapa sekolah, termasuk sekolah kita menjadi pilot, sehingga nantinya akan menjadi kurikulum di sekolah penggerak Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tadi malam udah belajar ya, sambil Bapak Ibu melihat buku atau modul yang udah Bapak Ibu download, Bapak Ibu bisa melihat di sini saya screen Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nanti bisa melihat dari screen bahwa pada dasarnya konsep tujuan pembelajaran itu secara operasional itu muat 3 aspek, yaitu yang pertama itu adalah kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Ini bisa abstrak dan konsep yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu kita harus menggunakan operasional seperti diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Kemudian yang kedua itu adalah konten terapi. Apa itu konten? Yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Nah, ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang dipahami di akhir satu unit pembelajaran itu adalah pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut. Contoh, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Yang terakhir yaitu variasi Bapak Ibu, yaitu sebuah kemungkinan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, contoh ini adalah menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab utamanya. Saya kira 3 konsep itu Bapak Ibu yang menjadi tujuan pembelajaran. Bisa dilihat Bapak Ibu di share screen-nya, di PPT-nya Bapak Ibu ya. Jadi saya mengingatkan pada Bapak Ibu bahwa nanti setelah Bapak Ibu melihat dan mendengarkan paparan yang saya sampaikan, nanti ada beberapa tugas yang Bapak Ibu lakukan, yaitu salah satunya adalah membuat tujuan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa secara berkelompok nanti Bapak Ibu ya, karena kemarin kelompoknya udah dibentuk, maka nanti saya rasa masing-masing kelompok, terutama untuk ketua kelompok bisa mengatur sehingga bisa mengerjakan tugas itu dengan baik. Dan jangan lupa nanti mengupload itu Bapak Ibu ya, mengupload juga di dalam tugas tersebut, sehingga nantinya Bapak Ibu dalam penilaian nanti tidak keteteran atau tugas-tugas yang diupload nanti tidak keteteran. Oke, saya kira itu Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak Ibu, siapa tahu ada yang belum jelas dan sebagainya. Oke, pre-memori Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kayaknya waktu juga telah mendesak Bapak Ibu ya, untuk ya agar kita lebih semangat. Saya punya ice breaking lagi Bapak Ibu, silakan disimak Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya dari tayangan yang saya tampilkan, ada beberapa lagu yang saya masukkan di dalam video ini Bapak Ibu nanti bisa menebak kira-kira lagu apa gitu Bapak Ibu. Nanti kalau kira-kira Bapak Ibu nanti bisa menebak, nanti bisa. Oke, memori. Oke Bapak Ibu, setelah kita ice breaking kayaknya udah segar Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa Bapak Ibu setelah ini ada tugas yang harus dilakukan, yang nantinya harus di-upload untuk tugas-tugas berikutnya Bapak Ibu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada ditanyakan, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Oke, untuk yang bertugas, saya silakan untuk memimpin doa. Oke, silakan Ibu untuk memimpin doa. Terima kasih, memori. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan ini dengan semangat. Saya sangat-sangat senang Bapak Ibu. Nanti diharapkan Bapak Ibu bisa lebih semangat gitu, terutama untuk memvisualisasi atau paling tidak Bapak Ibu memberi pengaruh kepada kawan-kawan. Sehingga program ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk diri kawan-kawan kita semua. Oke Bapak Ibu, saya akhiri. Jangan lupa Bapak Ibu ya, nanti malam Bapak Ibu bisa membaca modul lagi agar persiapan lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri. Bapak Ibu, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pencapaian pembelajaran. Kita tahu bahwa capaian pembelajaran itu tidak asing lagi, sudah terbiasa kita mendengar capaian pembelajaran ini. Istilah ini sudah sering kita dengar di dalam dunia pendidikan. Namun dalam kegiatan saat ini kita termasuk di dalam jaringan di dalam sekolah penggerak. Pencapaian itu sebagai komponen penentu kompetensi yang harus dicapai siswa di dalam kegiatan pembelajaran, dan kemudian merupakan suatu gambaran terkait dengan kompetensi yang perlu dicapai pada setiap fase perkembangan kemampuan. Yang ketiga, sebagai bahan dasar untuk menyusun suatu tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, sebagai untuk peningkatan pembelajaran dalam penggerakan kurikulum di dalam sekolah penggerak. Jadi ada di dalam pembahasan penggerak ini, Bapak Ibu sekalian, yang berbasis kepada anak didik. Nah, jadi dengan metode dengan seperti ini, capaian pembelajaran akan tercapai dengan melaksanakan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Tejo Brain Memory. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, baik dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum nasional di satuan pendidikan. Nah, tentu Bapak Ibu sudah pernah memahami, sudah pernah membaca-baca tentang kurikulum operasional yang ada di sekolah penggerak. Tentu jauh berbeda dengan kurikulum. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, tentunya kita masing-masing berdoa mulai pre-memory. Dan selanjutnya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kegiatan kita pada hari ini, kita akan membahas kurikulum operasional, ya. Namun sebelum itu, saya tentu memberikan harapan-harapan atau tujuan-tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, saya sampaikan kita harus mengetahui prinsip pengembangan kurikulum, ya. Yang kedua, kita harus mengetahui tentang komponen-komponen kurikulum di kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang ketiga, tentunya kita harus mengetahui siapa saja yang terlibat, ya, dalam hal menyusun kurikulum yang ada di satuan pendidikan tersebut. Tentunya di dalam hal ini di sekolah penggerak. Nah, untuk membahas kegiatan ini tentu akan saya bagi, ya, kelompok menjadi 3 bagian kelompok. Yaitu kelompok A membagi tentang prinsip kurikulum, kelompok B membahas tentang komponen kurikulum, dan kelompok C akan membahas tentang pelibatan warga sekolah dalam penyusunan kurikulum. Nah, dari ketiga kelompok ini saya beri waktu selama 15 menit untuk berdiskusi kelompok kecil. Setelah itu Bapak Ibu semuanya akan presentasikan kelompok hasil kelompoknya dan akan ditanggapi oleh kelompok-kelompok yang lain. Nah, untuk itu sebelum kegiatan presentasi, maka ada pentingnya bagi kita ini untuk menggerakkan otot-otot kita, ya, speaking dulu
Bapak Ibu, ya, supaya tidak terlalu tegang, tidak terlalu lemas rasanya. Nah, setelah SBG, ya, maka kita melanjutkan dengan presentasi daripada kelompok A, B, C tadi, yaitu coba kelompok A akan mengutarakan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Ya, kelompok A sudah, terima kasih, kelompok A sudah mempresentasikan. Ya, kemudian kelompok B, silakan kelompok B untuk mempresentasikan. Ya, sudah. Kemudian kelompok C, ya sudah. Ya, berarti semuanya sudah dipresentasikan. Maka dapat kita simpulkan bahwa di satu sekolah itu memang harus punya kurikulum. Kurikulum itu adalah suatu arah. Nah, demikian ya apa yang dapat saya sampaikan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menambah wawasan, bisa menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang kurikulum